Halo Sobat Labaru, saya Nidia Dan saya Yola. Bertemu lagi bersama kami di pekan keempat bulan April 2025. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputar Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, Lapas Banjarbaru terus tunjukkan komitmen memberantas halinar lewat razia rutin kamar warga binaan. momentum memperbaiki diri, belasan warga binaan Lapas Banjarbaru ikuti ibadah Paskah dengan penuh kesungguhan. Lapas Banjarbaru unjuk pamer karya warga binaan di IPA Fest 2025. Tingkatkan Kamtib, Lapas Banjarbaru lakukan pemeliharaan dan rolling gembok kamar warga binaan. Lapas Banjarbaru ikuti sosialisasi penggunaan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Lapas Banjarbaru hadiri acara puncak Hari Jadi ke-26 Kota Banjarbaru. Dan inilah Labaru Sepekan. Lapas Banjarbaru terus tunjukkan komitmen berantas halinar lewat razia rutin kamar warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru terus tunjukkan komitmen dalam memberantas handphone, pungutan liar, dan narkoba. Komitmen tersebut diwujudkan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal lewat razia kamar hunian warga binaan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Septiawan Kuspriyo Pratomo menyampaikan razia dilaksanakan di 2 kamar hunian warga binaan, Blok Majapahit. Razia kali ini ditemukan sejumlah benda yang dapat membahayakan keamanan lapas, seperti terminal listrik dan kabel rakitan, kipas angin, gunting kuku, cermin kaca, dan korek api gas. Semua barang temuan tersebut langsung kami musnahkan. Lebih lanjut, Septiawan menekankan razia ini merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberantasan narkoba dan handphone. Razia ini rutin kami laksanakan beberapa kali dalam sepekan sebagai upaya deteksi dini berantas handphone dan narkoba. Razia akan terus kami lakukan dengan berbagai langkah strategis demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Lapas Banjarbaru. Dengan razia rutin ini, diharapkan Lapas Banjarbaru terus menjadi tempat pembinaan yang kondusif serta mendukung program pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi warga binaan. Momentum memperbaiki diri, belasan warga binaan Lapas Banjarbaru ikuti ibadah Paskah dengan penuh kesungguhan. Memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus, belasan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru mengikuti ibadah Paskah secara virtual di Gereja Peniel Lapas Banjarbaru. Kegiatan dari hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Yayasan Pelayanan Kasih Bethesda turut diikuti oleh warga binaan Kristen di seluruh unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di Indonesia. Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam memberikan hak-hak beribadah kepada setiap warga binaan sesuai dengan keyakinannya. Kami selalu memberikan ruang bagi warga binaan untuk tetap menjalankan ibadah sesuai agamanya. Ibadah Paskah ini menjadi bagian penting dalam proses pembinaan spiritual warga binaan yang diharapkan mampu bangkit dari keterpurukan diri, menyadari kesalahan, dan memperbaiki diri. Sementara itu, Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Pemasyarakatan Taufikur Rahman menambahkan kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak keagamaan, tapi juga menjadi momentum refleksi bagi warga binaan dalam memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik usai menjalani pidana di lapas. Kegiatan ini adalah momentum penting bagi warga binaan untuk menjadikan semangat Paskah sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, serta sebagai dorongan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ini juga sebagai sarana pembinaan spiritual untuk memperkuat iman dan membangkitkan semangat perubahan dari dalam diri. Ibadah Paskah berlangsung lancar, dengan pengamanan dan pendampingan petugas Lapas Banjarbaru. Para warga binaan mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan antusias, hikmat, dan penuh kesungguhan.
Lapas Banjarbaru unjuk pamer karya warga binaan di IPA Fest 2025. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru pamerkan berbagai produk unggulan hasil karya dan kreativitas terbaik dari warga binaan di Indonesian Prison Products and Arts Festival yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mulai tanggal 21 April hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Produk-produk tersebut tampil untuk memeriahkan stand kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan. Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa mengungkapkan rasa bangganya bisa berpartisipasi dalam gelaran IPA Fest 2025. Produk unggulan yang ditampilkan merupakan hasil dari proses panjang program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang diberikan Lapas Banjarbaru sebagai bekal keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan warga binaan. Ini adalah ajang nasional, tentunya menjadi kebanggaan besar bagi kami bisa ikut serta dan unjuk pamer karya-karya terbaik warga binaan Lapas Banjarbaru. Kami ingin menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa warga binaan tidak hanya makan dan tidur saja di dalam lapas, tetapi juga mampu menciptakan karya-karya yang berdaya saing dan bernilai jual tinggi. Wayan menyebut produk unggulan yang dipamerkan Lapas Banjarbaru dalam IPA Fest 2025 di antaranya tas purun, topi purun, sendal purun, keripik tempe labar, dan miniatur dari besi bekas. Saya jamin produk ini sepenuhnya hasil kreativitas tangan warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian. Ayo kunjungi stan Kanwil Ditjen Paskalsel dan jangan lupa beli produk warga binaan Lapas Banjarbaru, ajaknya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Kalimantan Selatan, Mulyadi, menegaskan komitmennya dalam ajang tersebut. Menurutnya, IPA Fest menjadi ajang strategis untuk mengenalkan hasil pembinaan produktif dan kreatif warga binaan kepada masyarakat luas, sekaligus membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak. IPA Fest 2025 yang bertema Creation Beyond the Bars dibuka secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 yang selaras dengan tema besar HBP ke-61, yakni Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat, sebagai dukungan terhadap Astacita Presiden Republik Indonesia serta 13 program akselerasi Menteri IMIPAS, khususnya terkait dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Tingkatkan Kamtib, Lapas Banjarbaru lakukan pemeliharaan dan rolling gembok kamar warga binaan. Jajaran Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru lakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan rolling gembok kamar warga binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Kamtib lapas dengan memastikan tidak adanya gembok yang rusak dan upaya duplikasi kunci gembok. Kepala Subseksi Kamtib, Syahri Mulyanto, menyampaikan kegiatan tersebut rutin dilaksanakan 2 kali dalam sebulan sebagai upaya deteksi dini gangguan Kamtib. Kami ingin memastikan seluruh gembok dalam kondisi baik dan optimal serta menghindari duplikatan kunci yang berpotensi pada pelarian warga binaan. Untuk gembok yang rusak ringan diupayakan perbaikan dan gembok yang rusak berat dilakukan pergantian gembok baru. Lebih lanjut, Syahri menyebutkan sebanyak 42 gembok merek IFAM K70 dilakukan pemeliharaan dan rolling dengan rincian 23 gembok pada blok Demak dan 19 gembok pada blok Sriwijaya. Perawatan dilakukan dengan cara membersihkan seluruh kunci dan gembok menggunakan cairan anti karat. Tidak ada kunci maupun gembok yang rusak, namun gembok tetap kita rolling untuk menghindari hal-hal yang membahayakan terangnya. Di tempat yang berbeda, Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa menekankan pentingnya deteksi dini gangguan Kamtib seperti rutin lakukan razia pada kamar hunian, perawatan senjata, kontrol keliling, serta rolling dan perawatan gembok. Ini adalah sarana prasarana Kamtib yang mesti kita jaga kondisinya. Perawatan dan rolling gembok sangatlah penting dilakukan untuk menunjang situasi kondusif Kamtib di lapas, sehingga akan terus kami laksanakan dan tingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Lapas Banjarbaru ikuti sosialisasi penggunaan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru melalui jajaran Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan ikuti sosialisasi penggunaan aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu
Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Banjarbaru, diikuti oleh aparat penegak hukum di wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Dalam sambutannya, Ketua PN Banjarbaru, Agus Safwan Amiwijaya, mengatakan bahwa aplikasi e-Berpadu adalah inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yang diciptakan Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT. E-Berpadu juga merupakan integrasi berkas pidana antar penegak hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, dan izin besuk tahanan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. E-Berpadu juga mendorong penanganan perkara pidana menjadi lebih cepat, sederhana, akuntabel, dan transparan, ucap Ketua PN Banjarbaru. Di tempat terpisah, Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa berharap dengan adanya aplikasi e-Berpadu dapat memperkuat sinergi antar APH yang terkait dalam penggunaan aplikasi tersebut. Pada era yang sudah serba elektronik, sudah selayaknya inovasi-inovasi di bidang TI mempermudah antar instansi dalam melaksanakan tugas yang saling berkaitan satu sama lainnya. Semoga dengan adanya sosialisasi tersebut, para petugas dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang berintegritas. Lapas Banjarbaru hadiri acara puncak hari jadi ke-26 Kota Banjarbaru. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru melalui Kepala Urusan Umum Heri Ageng Sudarno Yugo dan Kepala Subseksi Perawatan Narapidana Dedi Sapitri hadiri acara puncak hari jadi Kota Banjarbaru ke-26 yang bertema Banjarbaru Bahimat Bakuat Barakat bertempat di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru. Acara ini semakin semarak karena dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Provinsi, dan Kota Banjarbaru. Masyarakat Kota Banjarbaru juga turut serta memeriahkan Harjat Kota Banjarbaru ke-26 tersebut. Lapas Banjarbaru mendukung penuh berbagai program pemerintah Kota Banjarbaru dan kami siap berkolaborasi dan bersinergi bagi kemajuan kota ini. Selamat Hari Jadi Kota Banjarbaru ke-26 bersama membangun Kota Banjarbaru yang lebih baik dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat, ucap Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa secara terpisah. Puncak Harjat Kota Banjarbaru ke-26 dimulai dengan pemutaran video sejarah singkat Kota Banjarbaru, kemudian penampilan paduan suara dari Gabungan Paduan Suara Purna GPN Banjarbaru, Paduan Suara PGRI, dan Paduan Suara SMAN 2 Banjarbaru yang membawakan beberapa lagu, salah satunya adalah lagu Banjarbaru Kota Idaman, serta pertunjukan tarian kolosal yang bertajuk Menari dalam Sejarah Banjarbaru dengan melibatkan 100 penari dari berbagai sanggar tari dan sekolah di Kota Banjarbaru. Dalam sambutannya, pejabat Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nur Yaumil, mengatakan bahwa pencapaian Kota Banjarbaru saat ini adalah buah dari sinergi dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat Banjarbaru. Dalam sambutan Gubernur Muhyiddin yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Hasnur Yadi, mengatakan bahwa pelaksanaan Harjat Kota Banjarbaru merupakan wujud rasa syukur terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarbaru. Dengan mensyukuri perjalanan usia 26 tahun ini, insya Allah pemerintah Kota Banjarbaru semakin berkah dan menjadi kebahagiaan bagi warganya. Puncak Harjat Kota Banjarbaru ke-26 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dan kemudian diserahkan kepada pejabat Wali Kota Banjarbaru Haji Subhan Nur Yaumil. Acara diakhiri dengan pertunjukan memukau dari marching band Diva Suara Dharma Banjarbaru dengan membentuk formasi angka 26 pada akhir penampilannya. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labarus sepekan kali ini. Nantikan kami di pekan berikutnya tentunya dengan berita-berita menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Sampai jumpa!